sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Ali Gunawan dari Cianjur, tepatnya dari kampus Universitas Sunda Kencana Cianjur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Maksum yang telah menyediakan wadah ataupun pekan lomba dari beberapa cabang perlombaan, dan alhamdulillah saya menjadi peserta di kegiatan pekan lomba yang diadakan Universitas Maksum kali ini di perlombaan jurnal ataupun karya tulis ilmiah. Izinkan saya untuk mempresentasikan, memaparkan terkait karya tulis ilmiah ataupun jurnal yang saya buat. Jurnal yang saya buat adalah ataupun berjudul Produktivitas dan Strategi UMKM dalam mendukung halal industri di Cianjur, studi kasus di UMKM Manisan Mekarsari Cianjur. Nah, yang pertama, kenapa saya mengambil judul ataupun apa sih yang melatar belakangi saya dalam melakukan penelitian ini ataupun pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah saya melihat UMKM yang memang masih belum masuk ke arah formal ataupun masih dalam informal, yaitu masih dalam zona kenyamanan ataupun zona nyaman dalam ruang lingkup tidak punya legalitas, tidak punya sertifikat, ataupun dalam artian saya mengambil judul pengaruh terhadap halal industri di Cianjur itu bagaimana UMKM di Cianjur memiliki sertifikat halal gitu. Nah, untuk di dalam hal ini mungkin kita bisa melihat perekonomian di Indonesia yang memang ditopang oleh koperasi dan UMKM. Boleh kita simpulkan bahwa UMKM adalah elemen perekonomian yang bisa menstabilkan, mempertahankan perekonomian ataupun menjadi berubah dari keterpurukan hingga bisa survival ataupun bertahan perekonomian di Indonesia ini. Nah, dalam artian ketika ada peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia dan juga bagaimana sih peluang halal industri gitu di Indonesia gitu. Boleh kita lihat bahwa ataupun kita ketahui bahwa Indonesia adalah mayoritas Muslim gitu ya. 87% masyarakat di Indonesia adalah beragama Muslim. Nah, boleh kita lihat ataupun kita membuat tolak ukur bahwa Indonesia adalah pasar terbesar ataupun pasar besar terkait halal industri ataupun makanan halal, fashion halal, kosmetik halal gitu ya. Jadi Indonesia sangat berpeluang dan mempunyai potensi yang sangat besar gitu bagi pasar ataupun sebagai produksi halal gitu ya. Nah, jadi bagaimana dalam mendukung Indonesia menjadi produsen produk halal terbesar di dunia ataupun di Asia untuk jenjang waktu yang akan datang. Boleh kita ambil dalam ruang lingkup Kabupaten Cianjur. Saya mengambil studi kasus di UMKM Manisan Mekarsari Cianjur. Di sini bahwa kondisi UMKM bila dilihat dari pandemi COVID-19 itu secara fluktuatif, ada yang turun dan ada yang bermunculan gitu. Sudah masuk mulai mengembangkan usaha ataupun menjadi wirausahawan. Dalam hal ini UMKM banyak hadir di Cianjur tersendiri gitu. Bahkan sesuai data ataupun perhitungan dari Dinas Diskoperda Cianjur itu UMKM di Cianjur mengalami kenaikan yang sangat pesat di tahun-tahun sebelumnya. Di 2011, 2020, 2021 itu mengalami kenaikan yang memang secara signifikan gitu hadirnya UMKM. Nah, dalam artian boleh kita ambil bahwa UMKM hadir di Cianjur sangat banyak, dan juga potensi di Cianjur juga terkait halal industri ini sangat berpotensi gitu. Mengingat Cianjur adalah kota santri juga, jadi make sense dan juga selinear ataupun searah terkait bagaimana UMKM dalam meningkatkan produktivitas strategi untuk mendukung halal industri dan juga menaikkan pendapatan, mensejahterakan untuk pelaku usahanya, tenaga kerjanya, dan juga lingkungan ataupun perekonomian di Cianjur dan Indonesia tersendiri gitu teman-teman. Nah, boleh kita masuk pada hasil ataupun
hasil penelitian ataupun karya tulis ilmiah saya terkait produktivitas dan strategi UMKM dalam mendukung halal industri di Cianjur. Saya mengambil studi kasus di UMKM Manisan Mekarsari Cianjur. Boleh kita lihat latar belakang Manisan Mekarsari Cianjur ini adalah pertama didirikan yaitu 2011 di kota Cianjur, yaitu lebih tepatnya di kecamatan ataupun desa Mekarsari. Nah, di sini kenapa UMKM ini dinamakan Mekarsari? Karena boleh jadi itu berangkat dari desa Mekarsari. Ketika saya mewawancara owner yaitu adalah Bapak Herman, itu beliau menjelaskan bahwa kata ataupun nama dari UMKM ini adalah Mekarsari. Kenapa? Itu beliau berfilosofis karena Mekarsari supaya usaha yang diikhtiarkan, dilakukan, diusahakan itu bisa bermekaran di waktu-waktu yang akan datang sesuai proses yang jenjang dan sudah dilalui gitu. Nah, mungkin dari UMKM Manisan Mekarsari sudah tentu kita ketahui yang dari Cianjur mungkin ataupun yang dari luar, manisan adalah makanan khas ataupun oleh-oleh khas Cianjur gitu. Ini sangat menarik karena sebagai mempertahankan budaya ataupun makanan dari zaman dulu hingga sekarang masih supaya bisa eksis. Nah, itu mungkin teman-teman dari UMKM Manisan Mekarsari Cianjur. Dari UMKM ini ada produk terkait manisan buah-buahan seperti manisan mangga, salak, kedondong, manisan pala, bengkuang, buah canar ataupun anggur hutan. Itu UMKM Manisan Mekarsari memproduksinya gitu. Dan terlepas dari manisan kering-keringan seperti manisan kering, manisan mangga kering, belimbing, cermai, melon, nanas, dan itu berbagai ragam bentuk ataupun produk ataupun varian manisan itu ada di Cianjur sendiri gitu. Nah, lanjut pada tahap produktivitas manisan UMKM Mekarsari ini bagaimana sih gitu. Setelah saya melakukan ataupun mengambil metode penelitian dengan cara observasi dan juga studi kepustakaan, ini ada menghasilkan suatu data ataupun hasil dari observasi itu tersendiri gitu. Dengan saya mengumpulkan data sebagai dokumentasi seperti foto-foto dan hasil wawancara itu sendiri. Oke, oleh saya akan disampaikan secara deskriptif terkait hasil dari wawancara ataupun observasi terhadap owner UMKM Manisan Mekarsari Cianjur. Yang pertama terkait produktivitas tadi dan strategi UMKM Manisan Mekarsari Cianjur. Produktivitas manisan ini sangat berkembang dan pesat gitu. Dimulai dari sebagai pembuka lowongan kerja di daerah desa Mekarsari itu sendiri, itu sangat memberikan dampak yang positif dan bermanfaat bagi wilayah itu sendiri karena membantu pendapatan masyarakat dan juga meningkatkan perekonomian di daerah itu gitu. Yang pertama itu produktivitasnya. Yang kedua dari mulai ekspansi ataupun penjualan, manisan Mekarsari ini tidak hanya sebagai supplier di toko-toko Cianjur. Ini sudah merangkak ke kota-kota luar gitu ya. Seperti Bandung, lebih tepatnya Majalaya, Garut, Tasik, dan juga Bogor, Jakarta, mungkin ada yang ke Bali juga. Itu sudah mulai diekspansi gitu ya manisan ini. Jadi dalam artian produktivitas manisan Mekarsari ini sudah baik dan sangat tinggi, namun perlu adanya peningkatan. Nah, di samping ada penjualan, mungkin dari sisi pengiriman ataupun kurir, itu manisan Mekarsari bila dikatakan sudah mumpuni karena memiliki kendaraan pribadi ataupun transportasi, jadi bisa mengantarkan ke daerah-daerah yang cukup masih bisa terjangkau gitu. Kalau memang bila ada daerah yang memang tidak terjangkau, itu manisan Mekarsari sudah memanfaatkan jasa-jasa pengiriman yang ada di masa kini gitu. Nah, itu mungkin dari segi produktivitas. Selanjutnya ada dari strategi manisan Mekarsari Cianjur. Nah, yang menarik ini terkait halal industri. Nah, di UMKM Manisan Mekarsari Cianjur itu sudah memiliki sertifikat halal, sudah lolos terhadap
ataupun dari MUI dan juga Badan Pengelola Jaminan Halal tersendiri gitu manisan ini. Nah, ini hal yang menarik dan sebagai nilai tambah manisan Mekarsari ini gitu, sudah memiliki sertifikat halal strateginya. Dan juga dari strategi penjualan ataupun pemasaran mungkin dilihat dari marketing mix-nya juga 4P, yaitu place, price, promotion, dan juga dalam hal ini 4P ini manisan Mekarsari sudah mumpuni gitu. Tempat yang memang strategis, harga yang terjangkau, dengan promosi yang memang secara door to door ataupun terhadap toko-toko menjalin kemitraan gitu. Nah, selanjutnya di sini selain dari produktivitas dan strategi manisan Mekarsari, bagaimana sih dalam mendukung halal industri di Cianjur gitu. Nah, mungkin ini sebagai gagasan saya, gagasan yang telah saya buat setelah saya menghasilkan data-data dari observasi tersebut gitu teman-teman ataupun audiens. Jadi gagasan yang saya buat yang pertama, harus adanya peningkatan terkait UMKM manisan Mekarsari Cianjur ini. Yang pertama yaitu terkait tempat ataupun tempat produksi. Tempat produksi manisan Mekarsari ini belum terpisahkan dari tempat ataupun rumah tinggal. Jadi masih home industry. Nah, itu hal yang harus ditingkatkan, harus adanya pemisahan antara rumah tinggal dan juga tempat produksi. Nah, yang kedua yaitu adanya peningkatan terkait digital marketing ataupun harus melek terhadap e-commerce, marketplace, dan juga seperti adanya di Tokopedia, Shopee, maupun bermain di sosial media, WhatsApp, Instagram, Facebook. Nah, itu dalam strategi pemasaran manisan Mekarsari itu belum terrealisasikan atau secara optimal belum dilaksanakan. Maka kalau ini dimaksimalkan, penjualan, produktivitas, dan strategi manisan akan lebih baik dan juga terjadinya kenaikan UMKM ini gitu. Nah, selanjutnya ada kerjasama yang harus diciptakan oleh manisan Mekarsari, seperti dengan lembaga-lembaga yang berada di pemerintah, di sektor perdagangan, ataupun kelompok-kelompok koperasi yang memang rumpunnya ataupun menghimpun para UMKM gitu. Jadi di situ terjadi pasar ataupun perputaran kebutuhan, demand ataupun supply di situ akan terjadi gitu. Nah, itu bakal meningkatkan penjualan ataupun pendapatan dari UMKM manisan Mekarsari tersendiri gitu. Nah, selanjutnya UMKM manisan Mekarsari harus menjadi pelopor ataupun mengingatkan untuk UMKM yang lain masih di zona nyaman, belum memperhatikan sertifikat halal ataupun mendukung halal industri di Cianjur gitu teman-teman. Nah, dari situ manisan Mekarsari tentunya harus menyediakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan internal untuk kepegawaian di internal, karena jaminan produk halal itu harus disampaikan ke pegawai dalam segala proses dari awal produksi, distribusi, dan segala sesuatunya itu harus sesuai dengan syariat Islam ataupun menjunjung tinggi nilai halal itu gitu. Nah, dari situ adanya kolaborasi pentahelix, yaitu terkait akademisi, komunitas, istilahnya dari UMKM itu tersendiri, pemerintah, dan juga mungkin dari itu tuh bisa meningkatkan program baru gitu yang memang bisa bermanfaat bagi UMKM itu tersendiri dan juga bermanfaat bagi halayak ramai ataupun masyarakat gitu. Nah, mungkin itu dari segi hasil pembahasan produktivitas dan strategi manisan UMKM Mekarsari di Cianjur dan juga dalam mendukung halal industri di Cianjur gitu. Tentunya UMKM manisan Mekarsari Cianjur sudah mendukung terkait halal industri. Cuman bagaimana nantinya UMKM di Cianjur mengikuti terkait dalam mempunyai legalitas sertifikat terkait halal industri itu gitu. Nah, dari situ produksi ataupun produk barang yang dihasilkan ketika sudah mendukung halal industri otomatis akan mendukung pada potensi Indonesia menjadi produsen produk halal terbesar di Asia maupun di dunia gitu.
Karena negara-negara tetangga sudah mulai menggarap ataupun sudah mempunyai targetan tolak ukur yang memang terfokuskan pada hal lifestyle, gaya hidup halal. Nah, di situ bisa memanfaatkannya gitu, teman-teman. Oke, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.